Bapak Ibu yang kita kasihi, Bapak Ibu gimana, sudah istirahat? Masih pagi kok, jadi belum ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti bisa minum kopi. Kita akan lanjutkan sesi yang ke-10 ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kembali kami menghadap Engkau dengan doa dan permohonan oleh kuasa Roh Kudus. Engkau menyertai kami, memimpin kami, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan topik Roh Kudus pada hari ini. Saat ini kami akan memasuki sesi yang ke-10 tentang 2 macam bahasa roh. Tuhan pimpin kami, buka rahasia bagi kami, sehingga apa yang terselubung, apa yang masih tertutup di dalam firman-Mu dibukakan, sehingga seluruh peserta pada hari ini bisa menangkapnya dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lihat kembali di layar topik Roh Kudus. Tadi kita sudah membahas topik bagaimana cara memohon Roh Kudus. Jadi saya sudah berikan kuncinya, sudah berikan tekniknya. Nah, tinggal Bapak Ibu coba di rumah, siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Nah, tentunya syarat-syarat untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus di poin yang ke-7, topik yang ke-7 juga harus diperhatikan. Karena jika Bapak Ibu cara doanya sudah benar, tapi syarat untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus belum dipenuhi, agak susah. Kenapa saya katakan susah? Di dalam Alkitab sebenarnya itu banyak janji-janji berkat Allah, tapi sistemnya bersyarat. Janji bersyarat. Sebenarnya boleh dikatakan tidak ada satupun ayat yang gratis, ayat yang kita bisa dapatkan tanpa syarat-syarat tertentu. Sama juga kita mulai dari keselamatan. Engkau tidak akan bisa mendapatkan keselamatan meskipun dikatakan keselamatan itu anugerah. Nah, engkau bisa dapatkan keselamatan ada syaratnya. Syaratnya engkau harus percaya Yesus. Betul? Nah, ini kan sederhana. Sederhana saja sudah harus pakai syarat. Sebenarnya di Alkitab tuh banyak ayat-ayat janji-janji bersyarat. Tentunya tentang Roh Kudus pun sama. Ketika engkau ingin dipenuhi Roh Kudus, engkau harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, kemudian kita saat ini akan lanjutkan ke sesi yang ke-10 di judul yang ke-9, 2 macam bahasa roh. Karena judul ini cukup panjang, jadi saya buat menjadi 2 kali pertemuan atau 2 sesi. Yang akan kita bahas adalah, saat ini adalah bagian yang pertama, 2 macam bahasa roh. Mungkin banyak orang, banyak hamba Tuhan tidak mengerti, ternyata bahasa roh itu ada 2 macam. Selama ini kita mungkin kita nggak menggali secara mendalam. Kita akan lihat hal tersebut. Glosolali atau karunia lidah. Masalah bahasa lidah atau glosolali adalah masalah yang sangat pelik, sulit dimengerti, susah dijelaskan, dan dapat mengarah pada perdebatan doktrin yang berkepanjangan. Karena yang satu punya pandangan yang berbeda dengan yang lainnya. Karena sulit dimengerti, maka banyak teolog dan banyak hamba Tuhan memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus dengan tanda bukti orang itu berbahasa lidah atau glosolalia adalah karunia hanya untuk orang tertentu. Bapak Ibu setuju nggak dengan pandangan demikian? Artinya, berbahasa roh hanya bisa didapat oleh orang tertentu. Jadi tidak semua orang bisa dapatkan bahasa roh itu. Bapak Ibu setuju? Atau mungkin lebih baik saya minta angkat tangan. Yang setuju dengan pernyataan tersebut siapa? Oh, hampir 30 orang ya. Jadi menurut Bapak Ibu bahwa berbahasa lidah atau berbahasa roh itu nggak semua orang bisa dapat. Hanya
karunia diberikan kepada orang tertentu. Begitu. Kalau begitu penjelasan saya tadi, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh bagaimana? Padahal saya sudah katakan semua orang bisa berbahasa roh. Gimana ini? Berarti kan sudah berbeda. Oke, coba kita lihat lebih jauh. Lihat kembali pelajaran yang ketiga, tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus. Ini pelajaran ketiga, saya ulang sedikit. Kisah Rasul 2 ayat 33. Ini adalah ayat kunci tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ada dua tanda yang nyata, yaitu bisa dilihat dan bisa didengar. Maksudnya apa? Bisa dilihat artinya adalah tubuh orang tersebut bisa bergetar. Jadi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, waktu doa badannya bisa bergetar, bergoyang. Nah itu sudah saya jelaskan ayat-ayatnya di Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 10, dan Kisah Rasul pasal 4. Kemudian dapat didengar. Artinya ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, secara otomatis dia bisa berglosolali, bisa berkata-kata dalam bahasa lidah atau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu otomatis. Begitu engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau bisa berbahasa roh. Berarti tanda bukti yang nyata adalah engkau bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Maka semua orang mestinya bisa berbahasa roh. Karena semua orang bisa dapat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah janji Tuhan. Dalam catatan Alkitab, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus selalu dibuktikan dengan berbahasa lidah atau glosolali. Saya akan berikan beberapa pembuktian. Pertama, sekitar 120 orang di hari Pentakosta, ketika mereka dicurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta, secara otomatis mereka berkata-kata dengan bahasa lidah atau glosolali. Itu dicatatkan di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kemudian Rasul Paulus, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia juga bisa berbahasa roh. Kapan dia dipenuhi Roh Kudus? Yaitu waktu ia mendapatkan penglihatan sinar terang, waktu dia melakukan perjalanan menuju kota Damsyik. Tuhan membutakan mata dia 3 hari. Setelah itu dia tetap melakukan perjalanan sampai ke kota Damsyik. Setelah itu Tuhan mengutus seorang hambanya bernama Ananias. Ananias datang kepada Saulus. Saulus, Tuhan mengutus aku supaya engkau melihat lagi. Ditumpangi tangan ke atas kepala Saulus, matanya terbuka lagi, dan saat itu Saulus dipenuhi Roh Kudus. Nah, apa tanda bukti bahwa Saulus dipenuhi Roh Kudus? Di 1 Korintus pasal 14 ayat 14, 15, 18, Saulus berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Orang-orang Romawi di rumah Kornelius. Di Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46, ketika Petrus sedang berkhotbah di rumah Kornelius, tiba-tiba pendengarnya yang berjumlah puluhan orang itu mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Tanda buktinya adalah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan badan mereka bisa bergetar. Kemudian 12 orang di kota Efesus, di Kisah Rasul 19 ayat 6 sampai 7. Waktu Paulus menumpangkan tangan atas mereka, tiba-tiba Roh Kudus turun dan mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Nah, 4 contoh itu sangat alkitabiah, di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, orang yang berbeda. Oke? Artinya kepenuhan Roh Kudus dibuktikan dengan berbahasa roh, itu alkitabiah. Itu menurut saya satu-satunya tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus. Jika semua orang dipenuhi Roh Kudus dan harus bisa berbahasa lidah, lalu bagaimana dengan pernyataan Paulus pada kedua ayat berikut ini? Nah, ini ayat inilah yang dijadikan ayat untuk menentang bahwa tidak semua orang bisa berbahasa roh. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 12 ayat 29. Adakah mereka semua rasul? Adakah? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Ayat 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Salah satu hamba Tuhan yang mengutip ayat ini di dalam bukunya adalah Bapak Pendeta Stephen Tong. Menurut Pak Stephen Tong, tidak semua orang itu bisa berbahasa roh. Bahasa roh atau glosalia hanya untuk orang tertentu.
Maka di 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 30 ini adalah pertanyaan bermakna retorika yang dikemukakan oleh Saulus. Maksud Paulus adalah tidak semua orang itu bisa menjadi rasul, tidak semua orang bisa jadi nabi, tidak semua orang bisa menjadi pengajar, dan juga tidak semua orang itu bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, kemudian ayat lain 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Lebih jauh Paulus katakan di ayat 27 ini, kalau orang bisa berbahasa roh paling banyak 2 atau 3 orang. Artinya nggak semua orang bisa berbahasa roh menurut Paulus. Betulkah itu? Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita salah menangkap ayat Alkitab, salah menangkap maksud Paulus, terjadi kekacauan penjelasan. Oke? Nah, seakan-akan di sini menegaskan yang bisa berbahasa lidah atau bahasa roh itu hanya orang tertentu, dan itu pun dibatasi 2, paling banyak 3 orang. Betulkah seperti itu? Nah, kalau kita tafsirkan seperti itu akan menabrak banyak ayat. Karena di Kisah Rasul pasal yang kedua, hari Pentakosta yang dapat Roh Kudus 120 orang lebih. Di Kisah Rasul pasal yang ke-10 di rumah Cornelius yang dapat Roh Kudus puluhan orang. Kemudian Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang dapat Roh Kudus berbahasa lidah 12 orang. Ini kan sudah berbeda. Di sini dikatakan harus 2 atau 3 orang. Artinya apa? Nggak mungkin kan firman Tuhan berbentrok atau tabrak ayat demi ayat. Terjadinya tabrakan ayat ketika kita tidak memahami Alkitab. Nah, saya ingin katakan banyak orang salah menafsirkan ayat-ayat ini. Di mana kesalahannya? Banyak hamba Tuhan tidak tahu ternyata yang namanya bahasa lidah atau glosolali di dalam Alkitab itu ada 2 jenis dengan fungsi dan manifestasi yang berbeda. Di mana perbedaan secara mendasar kedua macam bahasa roh? Kita lihat bahasa roh ada yang disebut dorea dan ada yang disebut karismaton. Nah, kedua macam itu harus dibedakan dengan jelas. Ketika engkau tidak bisa membedakan dengan jelas, akan terjadi kekacauan. Di mana perbedaan mendasarnya? Bahasa roh dorea itu adalah bahasa lidah yang dipakai untuk doa kepada Tuhan. Sedangkan yang bahasa roh atau bahasa lidah karismaton adalah bahasa roh yang dipakai untuk bernubuat atau berkhotbah. Itu 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Satunya untuk doa, satunya untuk nubuat. Okay? Nah, yang untuk doa itu berhubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, jenis bahasa roh itu nggak ada yang bisa mengerti dan tidak perlu ditafsirkan. Sedangkan yang bernubuat adalah jenis bahasa roh yang dipakai untuk bernubuat berhadapan langsung dengan jemaat dan harus ditafsirkan. Berarti jenis ini bisa dimengerti. Bisa tangkap ya sekilas ya. Nah, untuk lebih jelas ya, lihat layar ini kembali. Bahasa roh jenis dorea itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Orang yang berbahasa roh itu berdoa pakai bahasa roh kepada Tuhan, ini secara pribadi atau sekelompok atau bersama-sama. Sedangkan bahasa roh karismaton itu berhubungan dengan jemaat langsung. Yang menggunakan bahasa roh karismaton itu adalah dia sedang bernubuat, menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah, tapi yang disampaikan itu dalam model bahasa roh. Nah, di sini dibutuhkan seorang penerjemah atau yang menafsirkan. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 3 dan 4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihatkan dan menghibur. Perhatikan, bernubuat. Nah, bernubuat ini bisa disampaikan dengan 2 bahasa. Bahasa yang bisa dimengerti, yaitu bahasa manusia. Dan bahasa yang kedua adalah bahasa roh. Artinya, orang ini bernubuat, tapi dia menggunakan bahasa roh. Nah, kalau dia menggunakan bahasa roh tipe ini, maka dibutuhkan orang menafsirkan. Okay? Kalau tidak ada yang menafsirkan, maka tidak usah dipakai. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, ini jenis bahasa roh dorea. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, ini bahasa roh karismaton. Jadi dalam satu ayat, di ayat 1 Korintus 14 ayat 4, itu ada 2 macam bahasa. Bahasa roh
Dorea, yaitu untuk berdoa membangun diri sendiri, dan satu lagi bahasa roh karismaton, yaitu bernubuat untuk membangun jemaat. Jadi dia bernubuat pakai bahasa roh. Nah, perbedaan mendasarnya, perhatikan layar ini. Bahasa roh yang Dorea dan karismaton. Yang Dorea adalah janji Allah bisa dimiliki atau diperoleh semua orang. Jadi janji Allah engkau dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh atau berbahasa lidah, itu sudah diucapkan dari perjanjian lama. Nabi Yesaya pernah menubuatkan, Nabi Yeskiel pernah menubuatkan, terutama Nabi Yoel. Nabi Yoel sangat jelas menubuatkan bahasa tentang orang yang akan mendapatkan kepenuhan roh Allah. Aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, itu digenapi pada hari Pentakosta. 120 orang lebih itu yang mendapatkan Roh Kudus berbahasa lidah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dari perjanjian lama. Kemudian yang karismaton, ini adalah salah satu dari 9 karunia pelayanan. Nah, ini jelas hanya bisa dimiliki oleh orang tertentu. Ada orang yang bisa usir setan, ada orang yang tidak bisa. Kalau semua orang bisa usir setan, setannya tidak cukup untuk diusir. Lama-lama pendeta saling usir, betul? Nah, artinya hanya orang tertentu yang bisa dapat, nggak semua orang. Nah, di antara 9 talenta pelayanan itu, salah satunya adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi 2 macam yang berbeda. Nah, yang Dorea tadi, manfaatnya adalah berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sedangkan bahasa roh, salah satu dari 9 karunia, manfaatnya adalah bernubuat atau berkhotbah di hadapan jemaat. Cuman waktu dia berkhotbah atau bernubuat, dia menggunakan bahasa roh. Jadi ada 2 macam bahasa roh yang sebenarnya berbeda. Kalau Bapak Ibu jeli memperhatikan ayat-ayat Alkitab itu. Kalau tidak jeli, akibatnya kita kacau balau. Oke? Yang Dorea, semua orang bisa dapat, karena itu janji Allah. Sedangkan yang karismaton hanya untuk orang tertentu. Karena itu salah satu dari 9 karunia pelayanan Roh Kudus. Walaupun ada perbedaan, namun bersumber dari Roh Kudus yang sama. Hanya fungsi dan tujuannya yang berbeda. Oke? Yang satu untuk doa, yang satu untuk nubuat atau berkhotbah. Kita akan mengenal lebih jauh tentang bahasa lidah glosolalia yang digunakan untuk berdoa. Nah, saya ingin jelaskan bahwa ternyata salah satu doa yang kita bisa lakukan itu adalah berdoa langsung pakai bahasa roh. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi sayang, banyak hamba Tuhan juga tidak menangkap maksud tersebut. Penulis kitab Yudas menasihati kita agar kita hidup dalam Roh Kudus dan selalu berdoa dalam Roh Kudus. Lihat ayatnya, Yudas 1 ayat 19-20. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikan kalimat yang saya kasih klip. Berdoalah dalam Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan berdoa dalam Roh Kudus? Nangkap nggak? Apa yang dimaksud berdoa dalam Roh Kudus? Maksudnya gimana? Tahu nggak? Maksudnya adalah berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa dalam bahasa roh atau berglosolali. Artinya menggunakan bahasa roh itu untuk doa pribadi kepada Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, perhatikan yang saya cetak merah dan di garis bawah. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, berarti Paulus ini seringkali berdoa langsung menggunakan bahasa roh. Karena bahasa roh itu memang salah satu bahasa yang biasa dipakai untuk doa kepada Tuhan. Tuhan mengerti bahasa itu. Maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 15, jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Dan aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Tangkap nggak apa yang dijelaskan Paulus? Bahwa ada 2 macam bahasa yang bisa dipakai untuk doa. Bahasa roh dan bahasa akal budi.
Bahasa roh itu adalah kita langsung berdoa pakai bahasa roh kepada Tuhan. Di sini tidak dibutuhkan penerjemah, di sini juga tidak perlu dibatasi. Sedangkan satu lagi bahasa akal budi, itu bahasa manusia. Bahasa yang kita ucapkan yang bisa dimengerti oleh orang lain yang satu bahasa dengan kita. Ya, itu bahasa akal budi. Jadi ada dua macam bahasa di dalam doa. Nah, Paulus gunakan dua-duanya. Nah, demikian pula seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Seringkali juga saya gunakan dua macam bahasa itu. Karena kalau saya berdoa pakai bahasa roh, setelah sejenak saya berbahasa roh, lalu saya berhenti, langsung saya ganti ke bahasa akal atau bahasa manusia. Saya berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika saya menggunakan bahasa akal, saya ngerti. Okay? Nah, tapi ketika saya menggunakan bahasa roh, saya tidak ngerti, tapi Tuhan mengerti. Karena roh, bahasa roh itu dari Tuhan. Bukan kita ciptakan, bukan kita buat-buat sendiri. Okay? Kalau Tuhan memberikan bahasa itu, pasti Tuhan mengerti. Tapi orang lain tidak akan bisa mengerti. Jika Paulus berdoa dalam bahasa roh adalah hal yang wajar. Karena Paulus sendiri sudah dipenuhi Roh Kudus. Kapan dia dipenuhi Roh Kudus? Dicatat dan Kisah Rasul pasal 9 ayat 17. Sudah beberapa kali kita baca ayat ini, saya berikan penegasan ulang. Penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu Ananias datang ke rumah tempat tumpangan Paulus, dia tumpangi tangan dan berkata, Saulus, melihatlah, dan dipenuhi Roh Kudus. Dan saat itulah Paulus dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda bukti Paulus dipenuhi Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Jika Anda belum dipenuhi Roh Kudus, bagaimana Anda bisa berdoa pakai bahasa roh? Nggak bisa, nggak ngerti. Oke? Jangan karena Anda tidak bisa berbahasa roh, lantas Anda menentang dan mengatakan bahasa roh tidak alkitabiah. Bisa kan? Karena banyak pendeta tidak bisa berbahasa roh. Lalu dia carilah ayat-ayat untuk menentang bahasa roh dan mengatakan bahasa roh sudah berhenti. Oh, bahasa roh tidak alkitabiah. Oh, bahasa roh hanya untuk orang tertentu saja, nggak semua orang. Dengan demikian berarti bahasa roh, kalau dia tidak bisa berbahasa roh, dia aman. Oke, dia aman kenapa? Karena sudah berlindung di balik ayat-ayat tersebut. Padahal saya katakan salah. Semua orang itu bisa berbahasa roh, tapi jenis yang dorea. Karena bahasa roh untuk dorea itu tanda bukti engkau dipenuhi Roh Kudus, dimeteraikan oleh Tuhan sebagai miliknya, dan engkau sudah mendapatkan janji Tuhan dari perjanjian lama yang diucapkan oleh Nabi Yoel dan nabi-nabi lain. Mestinya seperti itu. Roh Kudus adalah mitra doa yang paling baik. Kita lihat pengalaman Paulus yang dicatatkan di dalam Roma pasal 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bahwa yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan baik-baik, roh membantu kita. Apa yang dibantu oleh roh itu? Perhatikan kalimat selanjutnya, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa roh, dan ketika engkau mengucapkan bahasa roh, sebenarnya saat itu Roh Kudus itu membantu kita berdoa untuk kita kepada Bapa di sorga. Kalau engkau tidak ada Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bisa membantu Anda dalam doa? Makanya Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda itu menjadi mitra doa yang paling bagus, mitra doa yang paling kompak, mewakili Anda untuk berdoa. Karena itu betapa pentingnya engkau dipenuhi Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Karena Roh Kudus akan membantu Anda di dalam doa. Karena Yesus pernah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada. Anda dengan Roh Kudus itu sudah ada 2. Ya, karena itu doa itu akan lebih berkhasiat. Karena semua rasul sudah dipenuhi Roh Kudus, maka mereka sering kali berdoa dalam Roh Kudus. Artinya berdoa pakai bahasa roh. Lihat baik-baik Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan, berdoa dan kata kedua adalah Roh Kudus. Artinya apa? Mereka rasul-rasul berdoa langsung pakai bahasa roh di dalam doa mereka. Karena bahasa roh itu merupakan salah satu dari 2 bahasa untuk doa, yaitu bahasa roh dan bahasa akal budi.
Manfaat utama berdoa dalam bahasa roh adalah untuk membangun iman dan kerohanian sendiri. Nah, itu nggak ada hubungan dengan orang lain. Tidak perlu diterjemahkan atau tafsirkan. Okay? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, bahasa roh jenis ini itu adalah bahasa roh Dorea yang saya cetak merah ini. Dia berdoa pakai bahasa roh. Nah, karena dia mendapat pengalaman dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, dengan berbahasa roh terus menerus imannya itu akan ditambahkan, dia akan terkontak dengan Allah. Jadi kadang-kala kalau saya berdoa pakai bahasa roh, 1 jam itu rasanya cepat sekali berlalu. Karena apa? Ketika kita berdoa mencapai titik di mana kita terkoneksi langsung dengan Tuhan melalui Roh Kudus, doa itu penuh dengan semangat, rasanya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Hanya orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang berbahasa roh, yang bisa alami itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa alami hal tersebut. Ibaratnya, kita berbicara dengan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai. Ketika kita picit nomor telepon, 10 angka nomor, 9 angka sudah tepat, hanya 1 angka salah. Terkoneknya kemana? Ke kantor polisi. Anda masih mau lanjutkan pembicaraan? Kan ada tutup telepon tuh. Tapi dari 10 angka, 10 nomor itu kita picit dan sudah terkonek dengan orang yang kita mau ajak bicara. Bicara dengan orang yang Anda sukai, 1 jam, 2 jam, 10 jam rasanya cepat sekali waktu berlalu. Demikian pula doa. Ketika kita berdoa pakai bahasa roh, Allah adalah roh, lalu terkonek juga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika terkonek, Anda akan merasakan kekuatan, sukacita, penghiburan. Jadi ibarat itu baterai kita dicas ulang lagi supaya dikuatkan lagi. Itu sangat-sangat membantu. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Nah, hal yang senada juga dikatakan oleh Yudas tadi. Lihat kembali Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Yudas pun mengharapkan kita membangun iman kita, rohani kita. Lalu bagaimana cara membangun rohani kita? Kalimat selanjutnya, berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi Paulus dengan Yudas sama-sama punya pandangan bahwa bahasa roh adalah bahasa yang sangat bagus untuk membangun iman kerohanian kita. Karena itu sering-sering dimanfaatkan, sering-seringlah berdoa dalam bahasa roh. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal lebih jauh tentang bahasa lidah glosolali yang digunakan untuk bernubuat atau berkhotbah. Nah, ini jenis yang beda lagi. Yang tadi saya jelaskan itu adalah yang Dorea, yang bisa didapat oleh semua orang. Karena ini janji Allah, tanda bukti engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau dimeteraikan, ini bagian di sini. Nah, yang akan kita kupas sekarang adalah yang hanya bisa didapat oleh orang tertentu. Karena itu salah satu dari 9 karunia. Nah, kita akan gali lebih jauh. Penjelasan tentang karunia berbahasa roh. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10, Rasul Paulus mengungkapkan ada 9 karunia dari Roh Kudus. Salah satu dari 9 karunia itu adalah karunia berbahasa roh, berbahasa lidah. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat ayat-ayat tersebut. Kita akan baca ya. Bapak Ibu, saya akan baca. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat-ayat tersebut. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Perhatikan, ada 9 karunia pelayanan di sini. 9 karunia pelayan itu semuanya untuk membangun gereja,
membangun tubuh Tuhan, bukan membangun iman Anda sendiri. Karena membangun iman Anda sendiri adalah jenis bahasa roh dorea. Sedangkan yang saya jelaskan saat ini adalah yang karismaton. Perhatikan 9 karunia pelayanan. Karunia hikmat, berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia bermujizat, karunia bernubuat, membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Perhatikan yang karunia ke-8 ini, karunia berbahasa roh. Nah, kita akan analisa lebih jauh tentang karunia berbahasa roh ini. Perhatikan satu deretan itu ada 9 karunia. Nah, salah satu dari 9 karunia adalah karunia berbahasa roh. Nah, jelas karunia berbahasa roh yang satu ini adalah hanya orang tertentu yang bisa dapat. Tidak semua orang bisa dapat. Oke? Beda dengan yang karunia bahasa roh dorea. Dua macam bahasa roh doa. Ini ada janji Allah. Nah, ini bisa dimiliki oleh semua orang. Perhatikan janjinya lewat Yoel pasal 2 ayat 28-29. Yoel pasal 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya semua orang bisa mendapatkan roh yang dicurahkan oleh Tuhan pada waktu itu. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ini nubuat Nabi Yoel. Lalu kapan nubuat Nabi Yoel tergenapi? Ternyata digenapinya di hari Pentakosta. Karena itulah di hari Pentakosta Petrus pada waktu berkhotbah di Kisah Rasul pasal yang kedua dari ayat yang ke-14 sampai ayat 18, dia mengutip kembali apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan faktanya 120 orang, minimal 120 orang hari itu semuanya dapat Roh Kudus. Tidak ada satupun yang tidak, semuanya. Dan bukan hanya 2-3 orang. Karena apa? Ini janji Tuhan yang bisa didapat oleh semua orang. Oke. Kemudian Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya semua orang bisa dapatkan Roh Kudus atau bahasa roh jenis ini. Lalu ada bahasa roh untuk khotbah atau bernubuat. Nah, ini yang karunia. Yang jenis karunia ini jelas hanya dimiliki oleh orang tertentu. Bahasa roh untuk khotbah atau nubuat disebut karismaton, hanya bisa dimiliki oleh orang tertentu. Karena itu salah satu dari 9 karunia pelayanan. Maka dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 selalu ditekankan 2 kata yang diulang-ulang terus. Perhatikan, kepada yang seorang atau kepada yang lain. Perhatikan 2 kata ini. Maksudnya, karunia berkhotbah atau bernubuat dengan bahasa roh hanya diberikan untuk orang tertentu. Untuk jelasnya kita baca ulang dan lebih teliti ayat-ayat tersebut. Perhatikan kembali. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 selalu ditekankan 2 kata, kepada yang seorang atau kepada yang lain. Maksudnya karunia khotbah atau bernubuat hanya untuk orang tertentu. Perhatikan kalimat yang saya cetak warna merah dan biru. Perhatikan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nangkap nggak? Kepada yang seorang dan kepada yang lain. Selalu diulang kalimat itu. Artinya apa? Dari 9 karunia pelayanan tidak semua orang bisa dapat. Tidak bisa 9-9-nya. Mungkin Anda hanya dapat 1. Okay? Artinya Anda bisa mengadakan mujizat, belum tentu Anda bisa menyembuhkan orang. Atau bisa berbahasa roh, belum tentu bisa usir setan. Maksudnya, tangkap nggak? Karena itu 2 hal yang berbeda. Atau Anda punya karunia mengajar, tapi belum tentu Anda punya karunia usir setan. Okay? Itu 2 hal yang berbeda. Kecuali Anda bisa dapat 2 karunia, usir setan oke, mengajar oke, nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin seorang bisa dapat 9-nya diborong semua.
Berarti karena Tuhan ingin semua orang terlibat menjadi satu tubuh, maka semua orang diberikan karunia berbeda-beda. Ibarat satu tubuh, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, berbeda-beda, tapi untuk satu tubuh. Demikian pula 9 karunia pelayanan yang berbeda-beda untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Oke? Bisa tangkap di sini? Nah, dari 9 karunia ini salah satunya adalah karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, jelas bahasa roh jenis ini hanya orang tertentu yang bisa dapat. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Tidak semua orang jadi nabi, tidak semua orang jadi rasul, tidak semua orang jadi pengajar. Demikian pula dari 9 karunia, tidak semua orang bisa berbahasa roh. Tapi yang jenis ini. 2 macam bahasa roh. Yang satu untuk doa, untuk berdoa secara pribadi atau bersama-sama kepada Allah. Sedangkan satu lagi untuk khotbah, dipakai untuk bernubuat atau berkhotbah bagi jemaat. Jadi fungsinya tuh berbeda, sangat jelas. Yang satunya itu doa itu janji Allah, sedangkan yang satunya salah satu dari 9 karunia pelayanan. Bisa diperoleh setiap orang Kristen yang percaya dan merindukannya. Nah, ini dasar-dasar ayatnya. Kemudian hanya bisa diperoleh orang tertentu sesuai dengan kehendak atau keinginan Allah. Kalau Allah mau kasihkan dapat, kalau enggak juga enggak dapat. Itu yang dicatatkan di 1 Korintus 12 dan Roma pasal 12 tentang macam-macam karunia pelayanan di gereja. Bahasa roh untuk doa itu berhubungan langsung Anda pribadi atau sekelompok orang dengan Tuhan. Okay. Sedangkan untuk khotbah adalah berhubungan orang yang berbahasa roh dengan jemaat. Itu 2 hal. Yang satunya bersifat vertikal, yang satunya horizontal. Bahasa roh Dorea itu bersifat vertikal antara orang yang berdoa dengan Tuhan. Nah, ini tidak usah diterjemahkan karena tidak ada yang mengerti bahasa ini. Sedangkan yang berkhotbah itu bersifat horizontal. Orang yang dikaruniakan berbahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh untuk menasihati, membangun jemaat. Itu bersifat horizontal. Nah, ini perlu ditafsirkan, perlu diterjemahkan. Kalau tidak ada yang terjemahkan, maka nggak berguna dipakai. Makanya Paulus berkata, aku lebih baik menggunakan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Nah, yang dimaksudkan Paulus ini adalah yang berbahasa roh tapi tidak ada yang tafsirkan. Itu maksud Paulus. Tapi kalau bahasa roh untuk doa, nggak apa-apa. Mau ribuan, mau 10.000 kata-kata dan orang lain nggak ada urusan. Karena hubungan pribadi Anda dengan Allah. Jadi 2 hal yang berbeda ya. Jangan nggak nangkap. Yang berdoa itu tidak perlu ditafsirkan, tidak ada yang mengerti bahasa ini. Dicatatkan di 1 Korintus 14 ayat 2. Sedangkan yang berhubungan dengan jemaat itu berbahasa roh yang jenis karismaton. Nah, itu harus dan perlu ditafsirkan. Jenis bahasa roh ini bisa dimengerti. Okay? Karena bisa dimengerti, maka bisa ditafsirkan. Perhatikan ayat ini, Yoel pasal 2 ayat 38 sampai 39. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ini janji Allah, semua orang bisa dapat. Okay. Nah, ini yang bahasa roh jenis Dorea. Sedangkan yang sebelah kanan 9 karunia pelayanan di 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat 10 kepada yang seorang dan kepada yang lain. Nah, di antara salah satunya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini hanya untuk orang tertentu. Nah, ini yang karismaton. Jadi ada 2 hal yang berbeda dan terpisah. Harus dilihat dengan jeli dan jelas. Kalau Anda tidak jeli dan jelas, Anda akan kacau balau. Jadi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, ada perbedaan. Bahasa roh, janji Allah, ini yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Okay? Sedangkan bahasa roh, 9 dari salah satu dari 9 karunia, ini yang disebut karunia Roh Kudus. Jadi ini kepenuhan, ini karunia. Okay? Talenta. Salah satu dari 9 talenta. Nah, yang satu ini adalah berbahasa lidah, yang sebelah sini juga sama berbahasa lidah. Sama-sama bahasa lidah. Karena sama-sama bahasa lidah atau bahasa roh, banyak orang terkecoh kacau balau. Termasuk, maaf kata, yang dijelaskan oleh Pak Stephen Tong menurut saya salah. Pak Stephen Tong kacau balau, tidak membedakan antara bahasa lidah untuk doa dengan bahasa lidah untuk nubuat atau khotbah. Beliau kacau balau dalam hal yang satu ini. Nah, bahasa roh jenis Dorea itu tidak bisa dimengerti oleh manusia, tapi Tuhan mengerti.
Sedangkan yang bahasa roh karismaton itu bahasa roh yang bisa ditafsirkan, berarti bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, tentu tidak bisa ditafsirkan. Ya? Dan kalau tidak bisa ditafsirkan, memang tidak ada gunanya dipakai. Jemaat tidak dibangun, tidak ada gunanya. Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus fungsinya beda. Yang kepenuhan Roh Kudus untuk bertumbuhan iman diri sendiri melalui doa, sedangkan yang karunia Roh Kudus untuk pelayanan kemajuan gereja melalui nubuat atau khotbah, untuk membangun jemaat, menasihati jemaat, menegur jemaat, menghibur jemaat. Nah, tapi pakai bahasa lidah atau bahasa roh. Jadi dua-duanya memang bahasa lidah, tapi ada perbedaan fungsi, tujuan, dan penggunaannya. Yang bahasa roh, kepenuhan Roh Kudus, semua orang bisa dapat karena itu janji Allah. Sedangkan yang itu di ayat Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 18, ini menggenapi nubuat Yoel pasal 2 ayat 38-39. Sedangkan yang karunia pelayanan hanya diperoleh orang tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu dicatatkan di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Salah satu dari 9 karunia pelayanan. Jadi jelas ya, berbeda sekali kedua itu. Kita lihat kembali janji dalam Yoel. Yoel 2 ayat 38, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tangkap, ke atas semua manusia. Dan akhirnya digenapi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai ayat 18. Waktu hari Pentakosta, nubuat Yoel itu digenapi. Makanya waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia kutip kembali nubuat Nabi Yoel. Kita perhatikan Kisah Rasul 2 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan yang di sebelah kiri, saya kelap-kelip aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dengan yang sebelah kanan yang saya cetak merah dan garis bawah cetak miring yang Petrus kutip perkataan Nabi Yoel. Artinya roh Allah dicurahkan ke atas semua manusia. Dan buktinya bahwa roh Allah dicurahkan ke atas semua manusia adalah 100 orang lebih di hari Pentakosta semuanya dapat Roh Kudus, berbahasa lidah, bukan 1-2 orang atau 2-3 orang. Oke? Itu yang janji Allah. Maka siapa saja yang bisa dapat, maka anak-anakmu laki-laki atau dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan juga orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Oke? Jadi janji Allah bahwa semua orang mendapatkan curahan roh Allah itu disebut kepenuhan Roh Kudus yang terjadi di hari Pentakosta. Yang jenis ini, bahasa roh jenis ini adalah semua orang bisa dapat. Karena itu janji Tuhan. Semua orang. Maka kalau Anda belum dapat kepenuhan Roh Kudus sama seperti hari Pentakosta, sebenarnya Anda belum dipenuhi Roh Kudus. Hanya Anda ngaku-ngaku saja sudah dipenuhi Roh Kudus. Oke? Karena itu pengakuan tanpa pembuktian nggak ada gunanya. Apa buktinya engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau Anda mengatakan, oh saya punya karakter bagus, saya banyak menghasilkan buah-buah roh. Betulkah orang yang punya karakter bagus dipenuhi roh, karakter bagus menghasilkan buah roh adalah sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau begitu, bukan hanya agama Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Bisa tangkap? Semua agama juga membina karakter umatnya. Banyak agama lain, umat agama lain yang karakternya jauh lebih baik dari orang Kristen. Dan maaf kata, di sini ada banyak hamba Tuhan nih. Banyak umat pemimpin-pemimpin agama lain. Ada biksu, ada kiai, ada ustadz, ada haji, dan ada imam-imam agama lain. Karakternya banyak yang lebih baik dari pendeta-pendeta. Anda tahu? Tapi apakah mereka dipenuhi Roh Kudus? Tentu tidak. Berhasil membentuk karakter tidak menjamin orang itu dipenuhi Roh Kudus. Dan itu juga tercatat di Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Cornelius, seorang yang amal ibadahnya sampai naik ke sorga, naik ke langit.
karakternya itu luar biasa, amalnya luar biasa. Apakah Cornelius sudah dipenuhi Roh Kudus? Terbukti belum. Makanya malaikat Tuhan datang kepada Cornelius, panggil Petrus datang ke rumahmu. Nah, setelah Petrus datang, waktu Petrus lagi berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan, sehingga Cornelius saat itu baru dipenuhi Roh Kudus. Jadi karakter Cornelius itu bagus, tapi belum dipenuhi Roh Kudus. Maka harus bedakan karakter dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi kita nggak bisa pungkiri, Roh Kudus membantu membenahi karakter kita, memperbaharui karakter kita. Oke, nah ini janji Tuhan yang semua orang bisa dapat. Dan terbukti 102 orang lebih di atas loteng itu semuanya dipenuhi Roh Kudus. Nah, fungsi bahasa lidah, fungsinya bahasa lidah janji Allah ini yang dorea untuk membangun iman diri sendiri melalui doa. Sedangkan yang bahasa lidah yang termasuk salah satu dari 9 karunia pelayanan ini membangun iman jemaat melalui nubuat khotbah. Penyampaian firman yang bisa dimengerti karena ditafsirkan. Nah, itu yang membangun iman sendiri dicatatkan di 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua dan ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, ini tidak ada yang bisa mengerti. Karena itu doa pakai bahasa roh. Dan enggak usah dimengerti, tapi Allah mengerti. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, ini bahasa roh untuk doa. Tetapi siapa yang bernubuat, membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 3, tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Nah, bernubuat itu pakai bahasa apa? Ada 2 bahasa yang bisa dipakai, bahasa roh dan bahasa akal budi. Bahasa roh itu yang glosolali dan itu perlu ditafsirkan. Sedangkan bahasa akal budi itu bahasa yang tidak usah ditafsirkan lagi karena bisa dimengerti. Kecuali kalau bahasa antara pembicara dengan pendengar itu berbeda, maka perlu ada penerjemah. Oke? Penerjemah dengan tafsirkan itu berbeda. Penerjemah itu hanya penjelasan ulang tapi pakai bahasa yang dimengerti oleh pendengar. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat yang membangun jemaat. Kembali lagi itu 2 macam bahasa itu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita sudah belajar tentang 2 macam bahasa roh. Nah, ini akan saya lanjutkan ke sesi yang ke-11. Oke. Jadi kita akan istirahat sejenak. Nah, setelah itu kita akan bahas sesi yang 11. Nah, saya akan banyak kupas satu buku yang dikarang oleh Pak Stephen Tong di sesi yang ke-11. Untuk membahas tentang 2 macam bahasa roh, apa yang dijelaskan Pak Tong dengan yang saya pahami di dalam Alkitab. Oke, kita akan istirahat sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai memimpin kami. Kami sudah mempelajari sesi yang ke-10. Semoga apa yang kami pelajari saat ini membantu kami memahami ternyata bahasa roh ada 2 macam. Supaya setelah kami mengerti, setelah kami jelas, kami berusaha untuk mendapatkan bahasa roh yang Engkau janjikan, yang kami sebut hari ini kepenuhan Roh Kudus. Supaya pengalaman Pentakosta terjadi atas diri kami semua kepada semua pendengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan istirahat sejenak dan kami akan lanjutkan sesi yang ke-11. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.